ahad. Berkat Muhammad ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Berkah Muhammad telah datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan. Parihal mu'min bil atoya tahiyatan lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya tolaba syafata ilahi. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi penghulu Nabi, meminta syafaat pada ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa rizqan wa jannatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi, berilah salawat kepada Nabi Muhammad, pemimpin orang berpuasa, salawat yang memberkahi kami dengan Ramadan, memberikan kesehatan, rezeki surga dan ridho, keselamatan dunia akhirat. Berkat Muhammad Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Parihal mu'minu bil atoya tahiyatan Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya talaba syafa'ata ilahi. Ya Rabbi sholli sayyidina Muhammadin shaimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa rizqan wa jannatan wa ridwan fid dunya wal akhirah. Berkah Muhammad ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Parihal mu'min bil atoya tahiyatan lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya talaba syafa'ata ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin salatan tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa rizqan wa jannatan fid dunya wal akhirah. Berkat Muhammad ja'ana Ramadan syahron marhaban. Allahumma barik lana wa balighna Ramadan.
berkah Muhammad, berkah Muhammad, telah datang Ramadan, selamat datang Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dan sampaikanlah pada Ramadan parihal mukmin bil atoya tahiyatan lin Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya tolaba syafata ilahi. Orang mukmin bersuka cita karena hadiah kepada Nabi penghulu Nabi meminta syafaat pada ilahi. Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammadin shaimin tubarikuna biha Ramadan wa afiyatan wa rizqan wa jannatan fid dunya wal akhirah. Ya Rabbi berilah salawat kepada Nabi Muhammad pemimpin orang berpuasa. Syaikhul Qadir Jailani wa walidaina wa masyakina wa jamil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman anfaqa fi hajjal majlis wa liman sadaqa li hajjal majlis wa liman qadama li hajjal majlis. Syekhul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihaful Aqabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al Jailani wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah selalu mengangkat derajat kita seberataan. Mudah-mudahan Allah menempatkan kita bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keindahan seorang mukmin kecuali bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi yang hadir semuanya dapat bermimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan afiat serta kesabaran dan syukur dalam hidupnya, dapat menelaah qanaah dan dapat ridho di sisi Allah Azza wa Jalla, dihilangkan segala musibah, bencana, kesusahan dalam hidup, dan diberikan keluasan rezeki dan nikmat dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris, guru Tarmiji yang hadir pada hari ini, mudahan panjang umur sidin. Guru Mulyadi, mudahan makin panjang lagi umur sidin, karena sini kelihatan anum binanya masih. Jadi mudah-mudahan sidin sehat afiat terus. Guru Aini, mudah-mudahan panjang umur sidin, lawan bini sidin juga panjang umur. Mun bini bedulu ngalih sidin sorangan, nyala guru lah. Ya kelak. Mudah. Nah, guru maksud juga hadir, alhamdulillah. Mudahan pian juga guru panjang umur. Ibu-ibu di sini, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa ulun gesan pian. Nah, bapak-bapaknya juga mudahan Allah memberi lawan pian kesehatan afiat. Ibu-ibu bertambah cantik. Nang ada sudah cantik bertambah cantik pian, panjang umur, bertambah sehat, nang sakit hilang sakitnya, keluhan nang biasa keluh berkurang keluhnya. Mudahan pian banyak disumpali duit oleh laki pian. Amin, cepat mana nang kayak itu.
Lah, mudahan nang abahnya nang hadir di sini, laki-laki di sini makin banyak rezekinya. Cuma jangan rezeki sorangan, bawa bini juga supaya banyak rezeki. Karena salah satu rahasia rezeki itu ialah pian rukun damai hidup dalam rumah tangga pian. Bila kawa pian rukun damai, insya Allah rezeki pian terbuka. Belum berdoa lagi itu, damai aja pian sudah terbuka rezeki. Apalagi sambil berdoa. Nah, ini nang laki orang menggerak tengah malam aja. Nah, berdoa kada. Berdoalah. Ini ada kisah bahari palo ini. Masih ada waktu lah 15 menit. Palo ini jadi ibu guru, palo diri doa hendak tidur apa palo aja. Soalnya palo ini berdoa berdiri aja palo lalu baca doa mau tidur aja palo. Allahumma janibni setan. Jadi pindah kacau-kacau aja. Pang pindah janibi setan ada tahajud guru. Apa ada janibi setan nih? Turunnya kan Allahumma bismika Allahumma ahya bismika amut. Ini pindah janib ini apa aja guru? Dapat di mana ikam tuh lo aja? Ulun hafal terus udah mulai lagi halus jar, kenapa jadi hafal? Abah tuh di dinding kamar tuh jar ada tulisannya tuh, sinin bila anak guring membaca nang itu jar. Ulun 4 juga hafal jar. Wah iya lah. Nah ini kacauan tuh lah. Mudah-mudahan banyak rezeki, bergembira. Nih Ramadan Nabi madahkan man pariha Ramadan, siapa nang suka jalur Ramadan apalagi penggawe suka. Haramallahu jasadahu anin niron, diharamkan baginya masuk dalam api neraka. Kenapa jadi gembira aja, masuk gembira aja. Nah ini pindah musti pindah bakal padahal bungol orang tuh. Kenapa bungolnya? Kenapa jar Nabi ini jadi gembira aja masuk surga? Karena gembira itulah dia berarti melaksanakan. Kedua, hadis Nabi mengatakan niatul mukmin, niat orang mukmin itu hendak berpuasa khairun min amali, lebih baik daripada amalnya. Berarti niat hendak berpuasa lebih bagus daripada puasa yang dikerjakannya kalau dibanding-bandingkan. Mun tidak ada niat, tidak mungkin berpuasa. Masya Allah. Ya lalah, ya kah? Nah, itu ya nang kisah kayak palo itu. Pas bulan puasa hari pertama, kenapa jadi sunyi warung nih aja palo? Palo ini keinget juga pada bulan puasa. Jajaran dicari pas ada warung berbuka sebuah singgah palo. Kenapa nih jar paloy? Jadi buka nih kada bertutup nih jar, tutup aja paloy. Tutup orang aja, sangkan orang apa nih menjaga nih supaya jangan kelihatan orang. Coba jar tutup bujur-bujur warung nih jar tutup orang nih pakai nang sekedup ta pak. Pelangan itu. Kopi lah sebuah juga paloy. Nasib dia paloynya. Minggu kemarin saya mengitakan Paijastawaital jihatani perroja wal khair. Nah ini saya menggambarkan kemarin. Nah ini kita masuk pulang tentang nang ini nah. Karena nang ini penting benar. Apa pulang nih? Apa pulang guru tuh jar? Ayo ha. Kita masuk lagi di sini. Ada sakowah. Opnya nggak itulah. Nah. Ada sokawah, ada saadah. Adakah sini ngaran saadah? Adakah? Saadah. Tulisan sekawah nih lah banana kada baik. Nah tetap kada baik, dasar tulisannya juga kada baik. Dah ini sakawatun wasa'adatun.
Sokawah dan sa'adah. Sokawah ini artinya derita, sa'adah artinya bahagia. Nah, dalam ilmu agama, bahagia dan derita itu tidak dipandang materi, tidak dipandang dari segi materi. Tapi kalau kita hidup, manusia hidup rata-rata bahagia dan derita itu dipandang dari segi materi. Bila rumah orang tuh buruk, kita anggap orang tuh menderita. Beda dengan agama, beda dengan Allah. Allah tidak melihat ke sana. Agama, Nabi tidak melihat sana. Bila rumahnya buruk, berarti menderita. Tidak selalu sama. Ya bisa aja bisa menderita, bisa tidak. Rumahnya mewah, bagus, indah, dianggap itu bahagia. Itu menurut ukuran, namanya ukuran material. Material itu apa ya? Ukuran dunia, ya lah. Nah, belum tentu dia bahagia. Bah, baik nukar kendaraan di wadahku aja bagong, kada kredit cash, biar harganya 3 juta daripada nong harga 15 juta tapi kredit aja bagong. Wah, bagong motor ada kasih nih. Nah, minggu kemarin sakawah dan sa'adah itu ada dalam diri kita. Tetapi sa'adah itu diperoleh, sa'adah itu bahagialah. Sa'adah itu diperoleh ternyata bukanlah mengejar materi menurut agama. Apa? Mengejar menjadi orang baik. Makin baik, makin banyak kebaikan orang itu, maka makin bahagia. Makin sedikit apa kebahagiaan itu, nang banyak deritanya, maksudnya jauh dari kebaikan, banyak nang buruk-buruk, maka orang itu adalah sakawah, menderitalah orang itu meskipun dia kaya harta. Nah, itu pandangan agama. Apabila paijastawaital jihatani perroja wal khair, apabila dia banyak berbuat kebaikan dalam hidup ini, paling tidak, ya tidak semuanya lah kebaikan, paling tidak 60% lah kebaikan, ya kah? Atau 50-50, kebaikan 50%, keburukan 50% dalam hari-hari, menurut pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Maka perroja wal khair, maka orang itu sudah lumayan, jar saya. Kama qala Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepadanya kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya Allah akan balas kebaikan itu. Artinya kebaikannya sedikit saja, atau 50 atau 40, tapi karena dibalas Allah sekali 10, maka akhirnya jatuhlah keburukannya. Insya Allah dia masuk surga aja saya. Insya Allah dia masuk surga, tapi masih ditanyai orang. Masih ditanya. Pin mau kepingin nang ditanya kah di kubur kena, di akhirat kena, di yaumul jaza, mau nang kada betetakunan kah? Nang tidak ditanya lagi. Hah? Aku nang mana? Guru, aku nang kada ditanya kelak. Nah. Wajada bihi wado al mijan li ajlihima. Maka bertambahlah kebaikan orang itu yang sudah ada baiknya pada dirinya. Wado al-mijan, memberatkan tempatnya di mijan li ajlihima, karena dua keadaan, yaitu ada harapannya, ada harapan tuh, ada keinginan kita nih, iyalah wal khair, dan kebaikannya di dunia. Maka niat kita apa gerang? Niat kita nih niat hendak masuk surga kah, hendak masuk neraka kah? Kita beriman kepada Allah dan Rasul, enggak, niatnya mudahan kawa masuk surga. Itu kalau nah niatnya ada dulu, mun tidak ada niat wallahu alam lagi dah. Nah, tinggalan benerannya. Wal khair, dan kebaikannya ada. Li'annahu idza tabaddala nafsaniyah ila ruhaniyah bil kulliyati fala hajatan ilal mizan. Perumpamaannya adalah sakawah dan sa'adah itu adalah nafsaniyah, nafsan. Nah, ini tulisannya nafsan atau nafsaniyah. Nah, bila pakai galung itu artinya nafsaniyah itu dalam bahasa Arab aja tuh sifat-sifat keinsanan, sifat kemanusiaan.
Nafsan. Nafsan ini artinya di diri. Yang kedua adalah ruh. Yang kemarin ruh, atau sebutannya ruh itu adalah ruangannya, sifatnya adalah ruhani. Ya, ruhaniyah. Adakah nama ruhaniyah ini biasanya ngaran babinian. Nah, ya kelak nafsannya atau ruh namanya. Nah, lihat. Apabila dia dapat mengganti hidupnya, nafsaniyah ini lebih cenderung kepada ruhaniyah, berarti garisnya ke sini kelak. Nah, panah, tanda panah iyalah. Ya kah? Apabila nafsannya ini cenderung kepada ruhnya, berarti cenderung lebih banyak baratnya tuh. Nah, dirinya ini lebih barat kepada ruhnya. Tak sebelah ruhnya sedikit. Maka insya Allah jaseh orang itu secara umum pala hajatan ilal mijan, insya Allah dia tidak akan dimijat lagi kelak. Dimijan itu ditimbang, barat buruk mah dosa lagi ditimbang. Nah, ini jaminan saya Abdul Qadir Jailani. Nah, lima aja. Bahwa yaji'u bi ghairi hisab wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Bahkan bahwa dia itu akan datang tanpa dihisab lagi, tanpa ditanya lagi di akhirat. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Insyaallah dia itu masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Nah, kayak apa supaya menganyabalahkan awak ni, ke roh ni, kayak apa caranya kayak itu? Kalau lah, yalah, dangi dulu lah. Wakaja. Aksuhu yadkhulun nar bi ghairi hisab. Tapi apabila nang terjadi nafsannya cenderung mau hulu lalang kah? Jarang bahasa Banjar apa hulu lalang tuh paham lah bian? Tidak jelas. Iya kah? Warnanya kesana kemari. Nang tadi ada kala gambarnya. Nah, nafsaniyahnya atau nafsan. Nah, nafsan ini artinya nafsan ini adalah di diri. Dirinya banyak dipengaruhi oleh hawa nafsunya dalam hidupnya, iyalah. Apalagi dipengaruhi oleh tabiatnya. Tabiat tuh misalnya babinian, tabiatnya ketujuh. Tabiat babinian tuh suka merumpi. Nah, menggibah. Presiden wah ini jar. Nasib jiwa jar ini aja penyuginya jar macam-macam presiden lah digibah. Siapakah? Karena iwak digibah, karena Tuhan digibah juga. Malaikat digibah juga. Hawa, tabiat. Apalagi itu selain tabiat, hidup hari-hari apa? Dunia. Dunia. Nah, kesini banyak ilmunya. Nah, apakah belajar juga ilmu? Cuma ilmunya tidak jelas, ilmu kemana-mana kah? Bukan yang ilmu yang nafi yang diinginkan oleh Allah, bukan. Cenderung ke sana. Maka al-aqsu yadkhulun nar bi ghairi. Inya pun juga akan dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab juga. Paham tanpa hisab lah. Kada dihitung lagi, langsung diceblosakan orang masuk neraka dulu. Hitungan baru dia aja kena. Bahkan kayak ada kalau maling menyuntan mencuri sandal atau mencuri ayam orang atau mencuri sepeda motor orang, di sidang sudahlah. Belum di sidang sudah dimasukkan kemana oleh polisi? Penjara lah. Nah, belum di sidang, belum hakim mencatuk lagi, palu lagi. Karena di hakim bila hakim memutus sudah 3 bulan kemudian orang antar kurung sudah. 3 bulan kemudian hanya hakim memalu potong masa tahanan ya 3 bulan ya hakim. Ya kelak dipotong aja, potong masa tahanan, hukumannya 2 tahun kah 3 tahun, potong masa tahanan ya berapa bulan? 3 bulan, nasib jua aja maling sangatnya. Yalah, nangka itu jua kena. Nah, itu maksudnya. Qala Allah Ta'ala maka paman tarjiu hasanatuhu daqalal jannah bila ajabin. Barang siapa yang kembali kebaikannya daqalal jannah bila ajabin. Demikian pula orang sebaliknya, orang yang banyak kepada ruhnya, rohaniyahnya, dirinya atau ruhnya, maka dia akan masuk surga juga tanpa ditanya lagi.
Allah berfirman, "Fa'amma man sakulat mawajinuh." Adapun orang-orang man sakulat mawajinuh. Sakulat itu artinya berat timbangannya, mawajinuh. Fahuwa fi isyatir radiyah, maka dia mendapatkan fahuwa fi isyatin radiyah. Isyatin itu artinya hidup, radiyah, maka dia mendapat kehidupan yang lebihnya nyaman, lebih memuaskan, lebih puas, maksudnya masuk ke dalam surga. Iya kah? Nah, sampai di situ menjelaskan dulu lah. Bagaimana ciri kehidupan itu kita melakukan itu? Nah, kita ini perlu ukuran. Ada orang berkata, kita ini anak kawin ada di ujung situ jar, di ujung Rawasari itu jar, galuh jar, bungas ban aja. Hendak baik mengawini itu ikam jar kawan kita. Aku gin karena sudah kawin mana raya kulan bini nang ada nih jar, jangan aku tuh jar kok kawini lagi jar, jangan nyakun jar. Kita ini mendengar kayak itu. Nang kita ini masih bujangan nih, bujuran lah jar. Aku hendak melihat dulu jar, hendak melihat kah kata kah? Hendak melihat. Datang nih melihat rumah sekalinya biniannya bungas banar kalinya, cantik banar, kelakuannya bagus pula. Kali ingat lagi Palu ini langsung apa Palu dibawa kawan nih, langsung melamar hari itu juga langsung. Wah, biniannya terkajut-kajut, kenapa nih jadi binian siapa ikam, kenal aja ada aja biniannya. Malah jar ke menolak cintaku, kada ke menolak cinta kada jar, dibawakan palui bunga. Bunga dibawakan palui. Mbah tuh si biniannya diambilakannya pot oleh binian tuh, masukannya di pot. Ditimbainya lawan palui. Pot lawan bunga-bunganya ditimbayakan. Mesip juga. Ada keperluan kita mesra dengan kebaikan itu. Iyalah. Nah, kalau usah langsung kayak tadi tuh. Caranya apa? Bagaimana nafsaniyah ini supaya ruhui dengan ruh. Jadi diri kita itu ternyata nih diri kita itu ada ruh, ya kah? Ada nafsa. Nafsannya artinya nafsan kita ini harus jadi ruh. Mun totalitas ruh jadi ruh itu Nabi Muhammad, ya kah? Nah, ya kah? Apa rahasianya? Orang beriman, diri manusia nafsan ini 7 tingkatannya, pernah ulun kisahkanlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nang pertama amaratum bisu, ya kah? Amaratum bisu. Nang kedua lawamah. Nang ketiga malhamah. Nang keempat marhamah. Nang kelima mutmainah, ya kah? Mutmainah. Nang keenam rodiyah. Nah, lambatlah. Nang ketujuh mardiyah. Mulai mutmainah nomor berapa ya? 5. 1, 2, 3, 4. 5 lah, nomor 5. Nah nih, ini sudah menyatu dengan roh, sudah ibarat warna tuh putih lawan merah. Habang Anum sudah warnanya ialah putih dan merah bercampur, jadi habang. Nang hebat tuh jadi habang atau jadi putih sebukuan. Nah ini habang Anum sudah. Itu mutmainah. Nah kayak apa? Itulah diri kita dalam perjalanan hidup kita sampai ke mati. Sampai di manakah setiap orang itu bisa tingkat 1 amaratum bisu. Nah ini sudah situ nyata sudah. Paham aja lagi pian. Insya Allah masuk ke dalam jurang api. Lawamah kayak itu juga, malhamah nang kayak itu juga, marhamah sudah juga nang kayak itu juga. Bila dimutmainah, insya Allah pian masuk surga. Karena ada jaminan di dalam Al-Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainah, hai sekalian diri yang sudah mutmainah, irji ila rabbiki, masuk, kembalilah engkau kepada Tuhan kalian. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli masuklah ke dalam surgaku. Apalagi rodiyah, apalagi mardiyah, makinnya itu di atas lagi.
Makanya biasanya bila kuitannya radiah anaknya anu toh mutmainah toh. Kalau susunannya lah. Nah, nang kayak apa kita jadi mutmainah nih? Kita sudah beriman bertakwa nih, sudah mutmainah kita. Kita sudah mau ke pengajian nih, nah itu berarti insya Allah mutmainah dah. Tinggal mendawamakannya lagi ke pengajian ini, nang kayak apa caranya? Ya kah? Supaya mesra mutmainah kita pada diri kita. Bila tidak, ya nang jar Nabi, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Maksudnya makom diri kita 7, makom derajat insan tuh diri itu sudah 5, kita gugur lagi ke 4. Marhamah tuh kayak apa? Marhamah itu mun kada didorong Tuhan kada kawa ke pengajian. Mun bila ada kawan hanya ke pengajian, mun tidak ada kawan bimbay koler ke pengajian. Ya kah? Itu marhamah. Tapi sudah bagus, sudah toh bagus juga sudah. Kalau nang malhamah tuh mah itu dasar ditunjul benar. Di bibi saya kawan hanya mau turun. Di situ ikam tolah banyak bebiniannya rame juga. Ikam kan belum kawin, jadi kalau situ ada jodoh ilah jar. Oh, ditunjuk kawan bana kala, didorong kawan bana tuh malhamah tuh. Munang lawamah tuh kena ada babaya timbul kemana aja? Ke pengajian ya kawan. Ya kahe, anu umpat pahalanya aja lah, anu umpat anu jar berkirim pahala lah aku jar. Nah, lawamah tuh kalau nang amaratum bisu tuh ada pengajian, kada tahu urusannya, asak ada pengajian tuh itu amaratum bisu. Nah, tuh diri tuh. Maka orang yang mutmainah pasti bahagia. Hilanglah penderitaan dalam hidupnya. Jadi kalau ingin mencari bahagia, jangan mencari materi. Nih rahasianya bahagia. Cari yang ini. Nang kayak apa kita sampai pada makom mutmainah. Kayak apa guru? Ringkasnya dawam di pengajian. Kurang tenang di pengajian, bawai kawan. Kuitan kapina tuha bawai aja kada apa-apa. Inya manusia itu beda lawan akal. Kalau akal tuh logika, wah jar di pengajian tuh malam bang jar. Jaka siang aku kawai jar. Dibuka pengajian siang kada turun juga sih. Jaka sore jar bagusan jar nyaman jar. Siang ini lah laparannya parut jar. Dibuka pulang sore kada turun juga. Sidin turun akun maunjun sidin. Bingung gurunya sekampungan orang maunjun aja di bawah pengajian kada akun. Akhirnya gurunya juga umpat munjun. Iya, nasib juga. Maaf udah gurunya sakit kepala guru. Nah, lah kesimpulan itulah kesimpulannya. Kalau ingin bahagia dunia dan bahagia akhirat, capailah minimal tingkat mutmainah. Diri kita nih mutmainah. Nah, karena rahasianya nang kayak apa kita mencapai mutmainah tuh. Lain pak lagi tuh. Bila sudah mutmainah, otomatis kopi pahit jadi kopi manis. Wah, kayak itu bahasanya. Ya lah, itu penting. Daun ditiup sidin. Ya sidin, jadi duit. Itu mutmainah tuh. Daun nak melajari. Nang kapan daun supaya jadi duit. Jurat. Amun masakan Padang mengerti banget nang kayak apa daun supaya jadi duit, tahu banget masakan Padang toh. Lah, nah, bujuran. Tuh kalau nang si Bagong tuh dikasai-kasainya aja nang kendaraan tuh nah, langsung berubah jadi duit. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil makna di dalamnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ifrahu bikudumi Ramadan. Alhamdulillah bertemu Ramadan, bulan kegembiraan orang beriman. Puasa sebulan, bersukacitalah datang Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin
sayyidis shaimin sholatan tuqawwimuna biha syiyama Ramadan wa ruhana ma'a sidikin wal anbiya. Ya Allah, berilah salawat kepada Nabi Muhammad, penghulu orang berpuasa, salawat yang dengannya menguatkan kami berpuasa Ramadan, menguatkan ruh kami bersama orang-orang sidik dan para nabi. Nawaitu soma godin an adai pardi syahri ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Sengajaku berpuasa besok hari, menunaikan fardu Ramadan tahun ini karena Allah yang Maha Tinggi. Alhamdulillah wasalna Ramadan syahrul farahi lil mu'minin siyamu syahrin ibrahu bikudumi Ramadan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidis shaimin sholatan tuqawwimuna biha syiyama